Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 520-18902 mewakili dari kelompok 9 akan siap untuk mempresentasikan tentang rumah adat yang berada di Indonesia. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang rumah adat yang saat ini berada kami riset, yaitu rumah adat Joglo, Jawa Tengah. Berbeda dengan rumah adat Joglo yang berada di Jakarta dan Jawa Timur. Kali ini sebelumnya untuk presentasi ini akan memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah tinjauan interior Nusantara. Dan sebelumnya ini kami akan memperkenalkan dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 520-18902 dengan anggota saya Zikri Kirana Ramadan dengan NIM 520-18004 serta Faisal Ade Saputra dengan NIM 520-19703 dengan dosen yang akan membimbing kelompok kami yaitu Ibu Tessa Eka Darmayanti dari Fakultas Desain Program Studi Desain Interior Universitas Komputer Indonesia. Kali ini akan membahas tentang rumah adat Joglo lebih mendalam lagi, yaitu rumah adat Joglo. Joglo sendiri berasal dari kata Tajukuloro atau Juglo yang memiliki artinya yaitu dua gunung kalau bahasa Jawa. Kalau dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat yang paling tinggi dan paling sakral, sehingga memang masih banyak tradisi-tradisi warga-warga yang berada di Pulau Jawa yang melakukan tradisi yang sangat sakral yang dilakukan untuk memenuhi kepercayaan masing-masing. Apalagi mereka melakukan kepercayaannya yang berada di gunung yang paling tinggi. Dan ini menunjukkan adanya peta Jawa Tengah yang dimana ini merupakan provinsi yang paling banyak kesenian maupun tradisi-tradisi warga-warga yang melakukan tradisi-tradisi sakral yang berada di gunung-gunung tersebut, yang bisa disebut kejawen. Dan ini adalah bagian kiri petanya, kanan peta, dan bagian kiri adalah rumah Joglo. Akan lebih jelas mendalam lagi, yaitu dari permasalahannya. Kayak ini keberadaan rumah adat Joglo yang berada di Provinsi Jawa Tengah semakin waktu semakin berkurang kadangkala. Disebabkan adanya pembangunan berkelanjutan yang membuat beberapa rumah adat Joglo semakin menyusut yang disebabkan dibongkarnya rumah adat tersebut. Sehingga harus adanya penjagaan dan pelestarian rumah adat tersebut sehingga tidak bisa dibongkar secara tidak sembarangan, sehingga tidak terjadinya penyusutan atau kepunahan atau angkanya rumah adat Joglo. Maka dari itu ada penjagaan rumah adat Joglo agar tidak terjadi kerusakan dengan cara perawatan secara tidak main-main, harus hati-hati agar tidak rusak secara alam maupun sengaja oleh manusia. Kemudian dari keunikan rumah adat Joglo dengan ciri khasnya, yaitu arsitektur rumah yang lebih istimewa dibanding rumah adat di Jawa Tengah lainnya karena memiliki elemen-elemen fisik pembentukannya. Sementara dari bentuk atap, intinya bentuk atap yang paling khas ialah berbentuk trapesium yang sangat menjulang tinggi. Sementara pembentukan atap ditopang oleh pilar Sokoguru yang memiliki kelambangan 4 arah mata angin, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Sementara di bagian luar memiliki teras yang ukurannya lebih luas yang bisa disebut sebagai pendopo-pendopo buat orang ketika berkunjung. Dilengkapi dengan jendela berukuran besar yang bisa memiliki sirkulasi udara alam yang cukup sejuk dan segar namun masih terjaga. Dan rumah ini memiliki ciri-ciri khas, yaitu terdapat 4 tiang utama yang berada di depan rumahnya
4 baris. Di dalam ruangan terdapat 2 bagian juga. Sementara bagian rumah induk terdapat pendopo, emperan, peringgitan, sentong tengah, sentong kiwa, sentong nen. Sedangkan bagian rumah taman terdapat ruangan gandok. Ini akan dilanjutkan kepada rekan kami, yaitu Zikri Kirana Ramadan dengan NIM 520180004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Kirana Ramadan, NIM 520180004. Saya akan melanjutkan presentasi yang dari sebelumnya dari Rizky Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan filosofi rumah adat Joglo. Yang pertama, ada bentuk bangunan yang simetris melambangkan keseimbangan dan keformalan. Yang kedua, atap yang menjulang tinggi melambangkan sifat karismatik dan wibawa. Yang ketiga, 4 pilar soko guru yang melambangkan kekuatan, kekokohan, dan kekuasaan. Yang keempat, perbedaan tampak muka, samping, dan belakang melambangkan sikap yang kurang terbuka. Yang kelima, bangunan yang menghadap ke selatan melambangkan kerakyatan atau pengayom bagi rakyat kecil. Selanjutnya, di sini ada sejarah dari rumah adat Joglo yang merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa zaman dulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo adalah kayu jati yang kualitasnya sangat bagus dan harganya sangat mahal. Selain itu, biaya pembangunannya tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangat lama. Maka tidak heran apabila zaman dulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah joglo. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faisal Arisa Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Arisa Putra dengan NIM 52019-703 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Fungsi rumah adat Joglo. Pada setiap ruangan dalam rumah memiliki fungsi tersendiri. Berikut ini adalah fungsi dari setiap ruang yang ada di rumah Joglo. Ruangan yang ada di rumah Joglo terdiri dari beberapa ruang. Yang pertama, pendopo atau pendapa, yang kedua peringgitan, yang ketiga omah joro atau di dalam sendiri itu terbagi menjadi 3 ruang. Yang pertama itu sentong kiwo, kedua sentong tengah, dan yang ketiga sentong tengen. Dan yang terakhir ada ruangan gandok dan pawon. Dari pendapat sendiri itu berfungsi sebagai ruangan untuk menerima tamu, upacara adat, pertemuan formal, dan pertunjukan seni seperti tarian dan wayang kulit. Dan yang kedua itu peringgitan. Peringgitan berfungsi sebagai ruangan penghubung antara ruang publik dan ruang privat. Dan yang ketiga, omah joro atau ruangan dalam itu berfungsi sebagai ruangan utama atau ruang keluarga untuk bercengkraman. Dan di dalam ruang itu sendiri terbagi menjadi 3 ruang. Yang pertama sentong kiwo yang berfungsi sebagai kamar atau gudang atau untuk menyimpan persediaan makanan. Dan sentong tengah itu berfungsi sebagai ruangan untuk menyimpan berbagai benda pusaka milik keluarga karena letaknya jauh di dalam rumah. Dan yang terakhir gandok berfungsi sebagai tempat untuk melakukan aktivitas domestik penunjang, atau misalkan si pemilik rumah ini pekerjaannya sebagai penjahit. Nah, gandok ini berfungsi untuk area kerja atau ruang kerja si pemilik rumah. Kesimpulan, rumah adat Jawa merupakan lambang status dan menyimpan rahasia tentang kehidupan penghuninya
dan rumah adat Jawa pula sangat berkaitan dengan dunia batin yang tidak lepas dari kehidupan masyarakatnya. Layaknya rumah adat Jawa, Jogol mempunyai filosofi tertentu di dalam rumah adat tersebut, serta jenis rumah adat suku Jawa yang terlihat sederhana dan digunakan sebagai lambang atau penanda status sosial serta nilai kebudayaan yang di dalamnya mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri serta fungsi yang berbeda.